Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin perkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Ahmad Yahya Sudiansyah dari Prodi MTP 3A dengan NIT 20204-102. Izin melakukan remake video yang berjudulkan komponen-komponen yang ada pada kereta inspeksi di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Yuk. Selanjutnya, sebelum kita mengenal komponen-komponen yang ada pada kereta inspeksi, sebaiknya kita mengetahui dulu spesifikasi dari kereta inspeksi yang ada di kampus kita ini. Jadi, kereta inspeksi yang ada di kampus kita ini memiliki bar kosong sebesar 27,5 ton dan juga mulai dimesan sejak tahun 2005. Selain itu, kereta inspeksi ini memiliki 2 engine dan juga 2 meja pelayanan. Namun, walaupun memiliki 2 engine dan 2 meja pelayanan, hanya satu saja yang dipakai, sedangkan yang satunya lagi dipakai untuk cadangan ataupun backup apabila ada masalah pada engine utama. Oke, selanjutnya sebelum kita mengenal komponen-komponen yang di dalam, kita cek terlebih dahulu sebelum melaksanakan dinasan yang di luar. Pertama, kita cek dulu di kompartemen engine-nya. Kita cek terlebih dahulu apakah ada hewan-hewan yang ada di sini, karena kan di kampus kita ini dekat dengan sawah. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah ada hewan di sini. Selain itu kita cek juga kabel-kabel yang ada di sini apakah ada yang terputus ataupun rusak. Selain itu kita biasanya juga mengecek BBM yang ada di tangki ini. Kita biasanya mengecek BBM di sini menggunakan dipstick. Jadi dipstick nanti kita masukkan. Jadi tadi bisa terlihat apakah di sini ada BBM. Tapi biasanya BBM di sini biasa diisi full karena setelah dioperasikan akan selalu diisi full. Jadi selalu siap operasi setelah digunakan. Oke, selanjutnya kita tutup. Selanjutnya kita cek juga di bagian sini di alat perangkai apakah ada yang rusak ataukah ada yang abnormal. Dan juga di LH3 apakah ada kebocoran juga, apakah ada hal yang abnormal juga. Selanjutnya kita cek juga wipernya apakah ada yang rusak. Secara visual kita lihat apakah ada yang rusak juga, lampu-lampu dan juga kaca-kaca apakah pecah ataupun kotor, karena kalau pecah ataupun kotor bisa menghalangi pandangan dari pengoperasi KI. Oke, selanjutnya setelah kita mengecek di bagian depan sini, kita cek di kompartemen engine bagian sini, khususnya di bagian radiator. Jadi di radiator ini apakah ada kebocoran ataupun tetesan-tetesan. Jadi kita cek apakah ada yang normal, selang-selangnya juga apakah semuanya sudah terpasang, dan juga untuk pintinya juga apakah sudah terpasang juga, dan juga di sini apakah ada yang tersumbat atau tidak, karena jika tersumbat bisa menghalangi sirkulasi udara di sini, dan jika sirkulasi udara di radiator terganggu bisa menyebabkan radiator ini menjadi panas dan mengganggu dari performa dari KIS ini. Selanjutnya kita tutup dan pastikan terkunci, karena jika ini tidak terkunci dan terbuka bisa menabrak dengan benda-benda yang ada di sekitar jalur. Selanjutnya kita cek juga di rangkaian bagian bawah, mungkin di bagian blok rem apakah di blok rem ini ada yang patah atau gimana, atau apakah ada yang abnormal juga. Gardan kita cek juga. Selanjutnya di manifold coil tabungnya ini untuk udara ini apakah juga ada yang bocor atau ada yang abnormal. Jika semuanya aman kita lanjutkan ke sana. Ini untuk semboyan 21 ini harus dipasang sebagai penanda bahwa ini ada di akhir rangkaian. Selanjutnya kita cek di bagian pengereman. Jadi apakah di sini ada kerusakan di silinder brake-nya. Kita cek juga apakah ada yang abnormal ataukah ada yang janggal di sini. Selanjutnya di distributor valve-nya apakah juga ada yang rusak. Kita cek di sini, kita perhatikan dengan baik. Lalu selanjutnya garden apakah ada yang rusak juga, apakah ada yang abnormal. Selanjutnya kita cek juga di sini di knalpot dan akselery apakah ada yang abnormal juga.
Jika semuanya sudah aman dan tidak ada yang janggal, kita bisa melakukan pengenalan komponen yang ada di dalam kabin KAIS ini. Setelah kita mengecek apa saja yang perlu disiapkan sebelum mengoperasikan KAIS, mari kita cek komponen-komponen yang ada di dalam kabin KAIS. Sebelumnya, pintu pada KAIS ini sedikit unik dan sedikit berbeda yang dibandingkan dengan pintu yang ada di rumah kita biasanya. Jadi kalau di rumah kita biasanya gagang pintu itu dibuka ke bawah. Untuk pintu KAIS ini sebaiknya didorong ke atas. Selanjutnya kita mengenal komponen-komponen yang ada di dalam kabin kereta inspeksi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kereta inspeksi ini memiliki 2 engine dan juga 2 meja pelayanan, yaitu yang ada di sebelah sini dan juga di sebelah sana. Untuk mari kita mengenal terlebih dahulu apa saja sih komponen-komponen yang ada di kereta inspeksi ini. Yang pertama ini ada panel kontrol. Jadi kontrol panel ini berfungsi sebagai untuk mengatur kelistrikan di sini. Jadi nanti kita bisa nyalakan dari kiri ke kanan secara berurutan. Sebenarnya kalau tidak dinyalakan secara berurutan itu tidak apa-apa. Namun kita nyalakan secara berurutan agar tidak ada satupun saklar yang tertinggal. Jadi dinyalakan secara berurutan. Setelah itu kita menuju ke meja pelayanan. Kita kenal lebih dahulu apa saja sih tombol-tombol dan fitur-fitur yang ada di meja pelayanan ini. Yang pertama ada display engine. Jadi display engine ini berfungsi untuk menyalakan mesin dari kereta inspeksi ini. Jadi caranya kita pencet tombol ini, lalu kita pencet tombol ini. Dengan begitu mesin akan menyala. Lalu selanjutnya ada master control. Di master control ini ada key switchnya, key masternya. Jadi tanpa adanya key master, handle-handle ini tidak bisa digerakkan atau karena memiliki sistem interlocking. Jadi untuk menggerakkan handle-handle yang ada di sini harus dimasukkan terlebih dahulu oleh key master. Lalu yang ini namanya reverse handle. Jadi indikatornya ada F, 0 dan R. F ini untuk forward atau maju. Jadi ini sebagai mengatur arah untuk KAIS, dan ada 0 untuk netral dan R untuk mundur atau reverse. Lalu selanjutnya untuk ini handle powernya ada untuk maju ada P1 sampai P4, sedangkan untuk pengereman ada B1 sampai B7. Jadi 1, 2 untuk power 1, 2, 3, 4 ini mengindikasikan power dari KAIS ini. Jadi semakin besar nilai dari angka P nya, maka powernya semakin besar. Lalu selanjutnya untuk yang B1 sampai B7 untuk pengereman sama, semakin besar angkanya juga semakin besar pengeremannya. Namun untuk melakukan pengereman harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu. Dan khusus untuk B7 digunakan untuk emergency stop, emergency brake, untuk keadaan-keadaan darurat. Selanjutnya di sini ada sinyal light, dan juga di sini ada tombol emergency stop juga. Selanjutnya ada reset, ada battery on off, ada fog light, headlight, wiper switch, room light, dimmer. Selanjutnya di sini ada speedometer. Speedometer ini berfungsi sebagai indikator kecepatan dari KAIS ini. Lalu ada voltmeter untuk indikator bahan bakar yang ada di kereta inspeksi. Selanjutnya ada BP dan MR gauge atau brake pipe dan main reservoir. Jadi ini untuk mengindikasikan udara pengereman. Selanjutnya ada cylinder pressure. Cylinder pressure ini berketerbalikan dengan brake pipe. Jadi untuk pengereman nanti nilainya semakin besar, sedangkan untuk BP nya semakin kecil. Selanjutnya voltmeter DC sebagai indikator tegangan yang ada di KAIS. Clock untuk jam. Lalu ada lampu engine 1 dan lampu engine 2, lampu deadman, lampu valve dan lampu handbrake, lampu battery on, dan buzzer. Buzzer ini berfungsi apabila tombol deadman tidak dipencet, jadi buzzer nanti akan menyala. Tidak lupa tadi saya jelaskan juga deadman.
Jadi seorang masinis harus menggunakan tool deadman ini setiap 50 detik dan memencetnya selama 5 detik. Jadi jika tidak dipencet selama lebih dari 50 detik, nanti buzzer akan menyala. Dan jika buzzer menyala dan tidak ada respon sama sekali dari masinis, akan terjadi emergency brake yang tentunya berbahaya. Yang selanjutnya ada thermoair atau indikator AC. Jadi ini display AC untuk menyalakan dan mematikan AC dan mengatur suhu dari udara yang ada di dalam KS ini. Dan selanjutnya ada radiolog untuk komunikasi dengan stasiun-stasiun yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada horn. Horn ini berfungsi untuk suling ataupun trompet yang ada di KS ini. Dan ada juga handbrake untuk pengereman secara manual. Oke, selanjutnya kita menuju ke sini, ke inverter. Inverter ini untuk pengubah listrik dari KS di sini. Selanjutnya ada brake control. Brake control ini untuk pengereman juga. Dan ini juga sama meja pelayanan, dan fungsi-fungsinya tentu saja sama dengan meja pelayanan yang ada di sebelah sana, di sisi sebelah. Dan selanjutnya ada DS1 dan DS2. Jadi ini untuk memilih meja pelayanan mana yang harus digunakan. Jadi kalau mau pakai yang ini mungkin bisa gunakan yang ini, dan untuk yang ini mungkin ini pakai DS yang ini. Mungkin itu saja komponen-komponen yang ada di KS di kabin bagian dalam. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja pengenalan tentang komponen-komponen yang ada di KS, baik di luar KS maupun di dalam KS, dan juga mungkin apa saja yang harus disiapkan sebelum kita mengoperasikan KS. Dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.